Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama kami pada modul 1.1A5 Ruang Kolaborasi. Pada presentasi kali ini, kami akan mempresentasikan tentang konteks sosio-kultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bersama kelompok A2, Regina, Alfra, Hestin, Hilde, dan Emi. Dan bersama fasilitator Ibu Naomi Dilak dan pengajar praktik Pak Vincentius Baka. Pertanyaan yang pertama, apa kekuatan konteks sosiokultural yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Konteks sosiokultural yang kami angkat yang pertama adalah tari Gawi. Tari Gawi adalah satu-satunya tarian khas masyarakat Lio yang tertua dan dipimpin oleh seorang penyair yang ditunjuk para sesepuh adat. Dalam bahasa adat Lio, penyair ini dapat disebut Atasokda. Tarian ini ditarikan oleh orang dewasa maupun anak-anak. Dalam Gawi, lingkaran penari berbentuk spiral, bukan lingkaran utuh, dan yang lebih unik lagi menyerupai ular. Gawi biasa dilaksanakan pada puncak perhelatan ritual adat yang disebut Ngua atau pesta rakyat seperti Ngua Uwi, Ngua Mopo, Ngua Kibi, Jokaju, Mbama, Kapane, Pireteu, dan lain sebagainya menurut budaya setempat. Sebagai sebuah tari klasik, tari ini lebih mementingkan aturan atau kehendak daripada rasa. Koreografi tidak berubah, komponen-komponen tidak bergeser, tetap mempertahankan seperti yang dahulu dikehendaki oleh nenek moyang. Para penari menari sambil berpegangan tangan bergeser ke kanan sesuai aturan yang dikehendaki oleh nenek moyang. Nilai yang dipetik dari tari Gawi yaitu kerjasama, gotong royong, dan persatuan. Nilai sosiokultural yang kedua adalah turajaji. Turajaji atau janji adat adalah perjanjian adat yang dilakukan sekelompok masyarakat suku Lio antara satu kampung atau kelompok lainnya yang bertujuan agar memudahkan kelompok tersebut apabila melakukan perjalanan dan mengalami kesulitan dalam mendapatkan makanan. Mereka dapat mengambil hasil pertanian dari kebun kelompok tertentu atau wilayah tertentu tanpa harus meminta izin terlebih dahulu. Perjanjian ini berlaku pada setiap kelompok masyarakat atau wilayah yang melakukan perjanjian di rumah adat tersebut. Perjanjian ini dilakukan 2 orang atau lebih yang disaksikan oleh ketua adat dan masyarakat sekitar. Apabila perjanjian ini dilanggar, maka akan terjadi musibah bagi daerah yang melanggarnya. Nilai yang dipetik dari turajaji adalah komitmen dan tepat janji. Nilai sosiokultural yang ketiga adalah rumah adat atau kedakanga. Keda merupakan rumah persekutuan dari beberapa keluarga atau kunu dan tempat menyimpan benda-benda pusaka dalam satu wilayah persekutuan adat. Kedah dibangun bersama-sama oleh semua anggota keluarga dan setiap rumah adat dalam persekutuan memiliki peranan dalam seremonial dan pembangunan di setiap bagian rumah adat atau kedah. Misalkan, dalam wilayah adat Medamoa yang membersihkan sisa-sisa bahan bangunan seperti alang-alang, kayu, dan bambu dilakukan oleh Kunu J. Wunulele. Nilai yang dipetik adalah gotong royong, kerjasama, toleransi, saling menghargai, dan menghormati. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguat karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah. Yang pertama, dengan mempelajari tari Gawi di daerah Endelio, kita sebagai pendidik dapat memperkenalkan kesenian yang merupakan budaya tradisional
yang di dalamnya terdapat nilai yang dapat diaktualisasikan dalam kehidupan seperti kerjasama, gotong royong, dan persatuan. Selain itu, terdapat nilai toleransi karena saat melakukan gerakan tari, setiap kaum, baik tua maupun muda, berbaur menjadi satu dalam satu gerakan yang harmonis. Makna persatuan dan kesatuan juga diutamakan karena dalam melakukan gerakan tari gawi, setiap orang bersatu membentuk lingkaran dan bergandengan tangan bergerak ke arah kanan, sehingga tarian ini bisa selaras dan serasi. Yang kedua, dalam perjanjian adat atau torejaji, sebagai pendidik kita dapat mengajarkan pentingnya budaya menepati janji dan berani membangun komitmen dalam hidup setiap hari. Sedangkan dalam membangun kedakanga, hal yang dilakukan pendidik adalah mengingatkan pentingnya melestarikan dan menghormati hasil budaya daerah setempat, dan nilai yang dapat dipetik dari proses pembangunan rumah adat adalah kerjasama, gotong royong, saling menghormati, dan menghargai. Pertanyaan nomor 3, satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan, yaitu nilai budaya gotong royong. Gotong royong dapat dilakukan siswa seperti saat membersihkan ruang kelas dan halaman sekolah, membuat taman depan kelas, membersihkan tempat ibadah, dan gotong royong saat melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dengan menebalkan budaya gotong royong, maka visi, misi, dan tujuan sekolah dapat tercapai. Demikian presentasi dari kelompok kami.